Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan memasuki satu topik yang baru, bagaimana kehati-hatian kita terhadap ajaran-ajaran palsu. Filipi pasal yang pertama merupakan kesaksian daripada Paulus. Kita akan melihat Filipi pasal yang pertama. Saya akan membacakan kepada kita semua ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, saudara, bagian pertama ini kita akan membicarakan tentang ajaran-ajaran palsu atau biasa dikenal dengan ajaran-ajaran sesat. Tetapi kita akan mendekati dalam beberapa tahap. Ya, jadi nanti kita akan membicarakan paling tidak ada 3 tahap. Pertama, salah motivasinya tetapi ajarannya benar. Yang kedua, salah ajarannya tetapi motivasinya benar. Yang ketiga, salah ajarannya dan salah motivasinya. Nah, sekarang kita akan melihat salah motivasinya tetapi ajarannya benar. Bagaimana dikatakan oleh Paulus ketika dia di dalam penjara, di luar penjara. Di luar penjara ada 2 kelompok yang memberitakan Injil. Mereka adalah orang yang pertama adalah kelompok orang yang memang tulus memberitakan Injil karena mereka tahu itu panggilan dan mereka menjalankan tugas itu. Tentu ini menjadi kewajiban bagi kita semua. Memberitakan Injil karena kesukacitaan, memberitakan Injil karena ketulusan, memberitakan Injil karena memang panggilan Tuhan. Adalah sebuah kehormatan, adalah sebuah apresiasi yang penting di dalam mengekspresi iman kita. Sehingga orang tahu kita adalah orang yang bersyukur atas kebenaran Injil itu. Tetapi kemudian ada tipe kedua, tipe yang berbeda sekali. Tipe kedua ini adalah tipe yang memberitakan Injil. Sekali lagi, tipe kedua ini adalah tipe yang memberitakan Injil. Benar beritanya, tetapi salah motivasinya. Benar beritanya, tetapi salah motivasinya. Nah, orang ini kemudian memberitakan Injil juga. Tetapi rupa-rupanya mereka memberitakan Injil itu ada maksud-maksud terselubung di sana. Di dalam pemberitaan Injil itu rupanya mereka ingin mengatakan kebenaran yang mereka katakan, tapi di dalam pemberitaan itu mereka coba mendiskreditkan dalam tujuan untuk mengatakan seakan-akan Paulus itu menjadi orang yang tidak diberkati Tuhan. Sehingga mereka berkata, itulah Injil harus diberitakan dengan sungguh. Tuhan akan memberkati kita. Tidak mungkin kita dipenjara, misalnya begitu. Nah, kalimatnya benar toh. Tuhan menjaga benar, Tuhan melindungi benar. Tetapi ketika kita dikatakan bahwa kita akan diberkati, dipimpin Tuhan, artinya mulai menyindir yang dalam penjara itu tidak diberkati, tidak dibimbing, tidak dituntun Tuhan. Wah, ini kan jadi kelewatan, saudara. Tetapi semangat seperti itu ternyata sangat kuat dan menggebu di dalam sekelompok orang yang memang mau mendiskreditkan Paulus. Artinya, Injil bisa dipakai untuk ketidakbenaran. Injil bisa dipakai untuk mendiskreditkan. Tetapi Injil yang diberitakannya benar. Nah, jadi motivasi-motivasi seperti ini harusnya mampu dipahami supaya kita bisa melihat waktu seseorang memberitakan Injil itu motivasinya apa. Itu sebab seringkali mimbar disalahgunakan, dipakai untuk mendiskreditkan seseorang. Tetapi awas, ajarannya sih benar, nggak ada yang salah. Tetapi kemudian di sana ayat-ayat itu dipakai dengan motivasi yang salah, supaya ada orang yang terpojok, supaya ada orang yang yang kemudian direndahkan begitu. Tetapi menyatakan kebenaran jangan salah juga loh, harus. Ya, bahwa kemudian nanti kita nyatakan kebenaran ada orang merasa terpojok karena memang dia nggak benar, lain lagi judulnya. Itu harus. Tetapi persoalan ini adalah Paulus bukan salah di penjara. Oleh karena itu memfitnah orang atau mendiskreditkan orang dengan memakai kata-kata Alkitab tentu salah sekali. Yang kedua,
Bisa juga memakai ayat-ayat Alkitab untuk mengutuk orang lain. Yang di sana terkutuk, yang ini terkutuk. Tetapi yang dipakai ayat Alkitab dan ayat benar. Tapi motivasinya salah. Nah, di dalam bagian-bagian seperti ini lalu dia mulai menunjukkan superioritasnya. Menunjukkan dia lebih hebat, lebih jago dari yang lain. Begitu kan ya. Lalu dia mulai mengatakan hal-hal tentang orang lain. Yang lebih rendah berkatnya, yang lebih terkutuk dan lain-lain. Sehingga dia berani melontarkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Nah ini tidak benar bukan? Tapi Injil yang diberitakannya sih benar. Tetapi motivasinya ketika dia sudah mulai mengutuk orang lain. Bukan saja memfitnah atau meniskreditkan. Tetapi sudah menjatuhkan vonis terhadap orang lain. Motivasinya tidak baik. Motivasinya tidak benar. Nah jadi saudara yang kekasih. Di dalam bagian-bagian seperti itu kita perlu mencermati dengan cerdas. Untuk mengetahui orang ini memang beritanya benar. Tapi motivasinya salah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Motivasinya salah. Injil diberitakannya benar. Tetapi dia pergi memberitakan Injil sebetulnya dia hanya mengharapkan uang daripada pemberitaan. Hamba-hamba Tuhan, para rasul berhak atas pemberitaan mereka. Jadi kalau mereka terima persembahan dari pemberitaan itu hak mereka. Mereka berhak untuk itu. Oke? Tetapi ketika seseorang pergi memberitakan Injil dengan untuk mencari itu. Artinya amplop itu, uang itu. Ya, dia mulai membicarakan tentang cinta kasih Tuhan, tetapi dengan tujuan supaya Anda dengan penuh belas kasihan merogoh dompet dan memberikannya. Nah ini menjadi salah. Jadi motivasinya sudah salah. Akhirnya Injil atau pemberitaan Injil itu diidentikan dengan uang. Nah ini menjadi sangat menakutkan saudara. Nah oleh karena itulah sebetulnya orang-orang Kristen dituntut. Orang-orang Kristen dituntut untuk waspada di dalam kehidupannya. Sehingga tidak terjebak pada perangkap-perangkap salah, permainan-permainan kotor. Dari orang-orang yang memang mempunyai motivasi yang tidak baik. Di dalam pemberitaan Injil itu. Mereka-mereka yang memberitakan Injil hanya untuk mengharapkan rupiah-rupiah. Mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Yang harus disikapi. Maksudnya apa? Jemaat mempunyai tanggung jawab. Supaya jangan sampai salah mendukung mereka yang mempunyai motivasi yang salah. Sekalipun berita Injilnya benar. Karena itu seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus bukan? Ketika murid-muridnya dibawanya berjalan lalu melihat orang Farisi. Apa Yesus katakan? Dengarkanlah apa kata mereka tetapi jangan tiru kelakuan mereka. Apa yang mereka katakan benar? Benar. Kelakuan mereka enggak benar. Kenapa? Karena ajaran yang mereka ajarkan memang benar. Tetapi motivasi mereka melakukan itu sama sekali tidak benar. Ya. Itu sebab ketika Yesus menyatakan kebenaran. Sama seperti kebenaran yang mereka nyatakan, mereka bisa mencak-mencak, nak karu-karuan, ngamuk segala macam. Karena motivasi mereka buruk, busuk, jelek. Dan mereka merasa ditelanjangi oleh Yesus. Dan mereka menjadi marah terhadap Yesus. Tragis. Tapi itulah faktanya. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana sebetulnya satu nilai yang tinggi dari Injil jangan sampai dinodai oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang salah. Sehingga akhirnya terjadilah semacam pelicinan terhadap jalan Injil, membuat orang banyak tergelincir di situ. Nah karena itu orang-orang Kristen, bukankah berkewajiban untuk mengamati, mencermati, mewaspadai? Karena Alkitab bilang begitu. Kita harus waspada, tetapi tidak disuruh menghakimi. Kita waspada untuk mencermati dan mengatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak, menelanjangi kepalsuan-kepalsuan yang ada. Dibutuhkan keberanian. Nah saudara mesti berani. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, bagaimana sekarang kita memainkan peran kita sebagai orang-orang Kristen? Sebaliknya, bagaimana kita juga berani dan mau mengkoreksi diri kita. Supaya jangan ada ruang di mana motivasi yang tidak baik itu tinggal di sana. Saudara ingat, bagaimana ketika Yesus dicobai ya di padang gurun. Dikatakan kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Apa yang dipakai iblis untuk mencobai Yesus? Semuanya melulu ayat Alkitab bukan? Ya. Tetapi dia memakai ayat Alkitab itu bukan dengan motivasi yang baik. Tetapi dia memakai ayat Alkitab itu dengan motivasi yang salah. Hanya saja Yesus sangat memahami dan sangat mengerti. Sehingga dia tidak terjerumus karenanya. Oleh karena itulah ketika si setan itu datang kepada Yesus, maka dia menawarkan berbagai hal yang menggoda sekali. Ya, supaya betul-betul Yesus tergelincir. Maka dia mengatakan, bukankah engkau anak Allah? Perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Bisa tidak Tuhan anak Allah, Yesus Kristus itu membuat batu jadi roti? Jawabnya bisa.
Tetapi kalau Yesus melakukan itu, artinya apa? Yesus sudah memenuhi perintah iblis. Jadi apa yang dikatakan iblis, itu ayat yang benar. Tetapi tujuan atau motivasinya tidak benar. Dia ingin menjatuhkan Yesus. Supaya Yesus melakukan dan terangsang begitu ya. Dengan kekuasaan, wow saya bisa langsung bikin. Jadi berita yang benar itu, ajaran benar itu, bahwa Yesus anak Allah bisa membuat batu menjadi roti, betul. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Karena tidak mau memenuhi ambisi si setan ini. Godaan si penggoda ini. Yang suka memutarbalikkan kata ini. Maka Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Menarik sekali. Yesus tidak mengatakan engkau salah kalimat. Tidak, karena memang kalimatnya benar. Yesus tidak bilang firman yang salah yang kau kutip. Tidak, karena firmannya memang benar. Tetapi Yesus tahu motivasinya. Maka untuk menelanjangi motivasinya, Yesus meluruskannya dengan firman hidup. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Allah juga. Maka dia kemudian berkata lagi, ya, kalau engkau adalah anak Allah, ya, bukan karena ada terus mengenai engkau. Kalau engkau jatuh, maka malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menjagamu. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan semua betul. Itu ada di dalam Mazmur. Ya. Tetapi apa kata Yesus? Yesus tidak mengatakan itu salah. Apa kata Yesus? Yesus tidak bilang kau salah baca atau salah kutip. Tidak. Betul katamu itu. Tetapi Tuhan sekali lagi tahu. Yesus tahu motivasinya yang salah. Maka dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wan begitu. Karena ada ayat juga mengatakan begitu. Oleh karena itu saudara, ayat yang benar bisa menjadi motivasi yang salah di baliknya. Untuk apa ayat itu dipakai harus hati-hati. Apa di baliknya itu? Ada motivasi apa? Nah makanya diperlukan kejujuran dari setiap orang. Ketika orang mengatakan sesuatu atau memakai ayat sesuatu. Jangan memakai ayat untuk memelintir, membuat orang berbelas kasihan, membuat orang jadi sedih begitu ya. Atau membuat orang kemudian tidak sadar, uncontrol, mengeluarkan segala sesuatunya, memberikan segala sesuatunya begitu. Lalu kita menjadikan ayat Alkitab itu sugesti, mensuges orang untuk bertindak sesuatu yang kita inginkan. Ayatnya benar, firmannya benar, tetapi motivasi kita salah. Mau mengambil keuntungan dari hal itu. Itu tidak baik saudara. Itu hanya pekerjaan setan. Karena itu setan juga mengatakan apa lagi? Maka dibawanya katanya Yesus ke tempat yang paling tinggi lalu mengatakan apa? Semua kerajaan dunia kemegahan begitu ya. Akan diberikan kalau Tuhan dikatakan sujud menyembah setan. Nah kali ini iblisnya sudah kalap. Nah iblisnya sudah kalap, sudah pakai ayat-ayatnya, sudah ngawur sekarang gitu. Maka sekarang Yesus tidak lagi berkata dengan firman lagi. Langsung bilang, nyala kau iblis kan begitu. Nah kali ini dia sudah tergelincir. Karena motivasinya sudah ditelanjangi. Aslinya keluar begitu. Langsung dia marah. Hanya engkau setan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ini kelewatan setan. Suruh Yesus menyembah setan. Dari mana jalannya? Kenapa sampai begitu? Karena dia sudah kalap. Godaan pertama kedua udah gak lolos. Maka dia coba langsung menawarkan hal yang bukan haknya dia. Nah kalau di situ sudah salah tuh firmannya. Karena itu udah bukan firman Tuhan lagi. Mana ada firman Tuhan suruh kita menyembah setan? Ya. Sehingga ketika dia tidak bisa memanipulasi lagi fakta itu, maka dia sudah mulai keluarlah aslinya. Jadi salahlah semuanya. Nah, jadi orang yang mengatakan kebenaran, memberitakan kebenaran, dan yang diberitakan memang benar, awas. Memang dia benar di dalam pemberitaan. Dan apa yang diberitakannya benar, tetapi motivasinya tidak benar. Nah, orang begini tidak akan tahan lama. Kalau kemudian disenggol bagian dalamnya, ditelanjangi motivasinya, ujungnya apa? Dia akan langsung keluar dan marah. Maka tahulah Anda, dia orang palsu. Palsu sudah. Dia nggak akan nongol lagi, dia nggak akan datang lagi. Karena itu dibutuhkan ketelitian dari jemaat-jemaat. Supaya tidak serta-merta gelap mata amin-amin saja. Hanya karena ketemu orang dengan embel-embel pendeta misalnya. Jangan begitu dong. Ya. Sudah pada tempatnya Anda menghormati gembala di mana Anda beribadah. Sudah pada tempatnya Anda menghormati mereka-mereka menjadi pendeta yang memberikan diri melayani Tuhan. Tetapi tidak perlu Anda menghormati mereka yang memanipulasi jabatan kependetaan untuk kepentingan dirinya. Mereka tidak lebih daripada gembala-gembala upahan dan bukan gembala yang sejati. Karena itu hati-hati, jangan gelap mata dan pukul rata semuanya. Tetapi jangan juga kalau ketemu satu yang palsu lalu bilang semua pendeta palsu, brengsek begitu. Jangan juga dong. Tapi jangan juga ketemu satu yang baik lalu bilang semua baik. Realistislah.
Ya. Karena itu kita harus berdoa kepada gembala kita yang baik supaya tetap baik. Kepada gembala kita yang cinta melayani Tuhan supaya tetap cinta melayani Tuhan. Anda harus mendukungnya dalam doa. Ya. Dan kita berdoa bagi mereka-mereka yang motivasinya salah. Semoga ada waktu untuk berbalik ke jalan Tuhan. Supaya mereka jangan tergelincir menjadi korban setan. Nah oleh karena itu kita bisa menemukan kebenaran pertama tadi di dalam hal-hal yang palsu yang perlu dihati-hatiin. Tapi ini masih ringan ya. Karena motivasinya salah tapi ajarannya masih benar. Ya, masih ringan. Jadi masih bisa kembali dia ke tempat yang benar. Tetapi juga dia bisa tergelincir terus di tempat yang salah. Karena dia hangus oleh berbagai motivasi yang salah tadi. Dia hangus oleh keinginan-keinginan yang bersifat sangat manusiawi dan duniawi itu. Oleh karena itu jangan biarkan diri saudara terpuruk, lalu saudara tertipu, lalu saudara mulai marah, saudara kecewa. Kecewa sama pendeta, kecewa sama gereja, dan anggap semuanya sama. Kan repot kalau begini. Jangan dong. Jadi Anda mesti mampu membeda-bedakan. Ya, seperti yang Yesus ajarkan. Mau dengar ajarannya, dengerin. Oke, tetapi awas, kendalikan dirimu. Jangan ikuti perbuatannya. Menarik kan? Tetapi seberapa dewasanya Anda untuk itu? Karena itu jangan spekulasi juga. Kalau Anda tidak cukup mampu untuk dewasa membedakan antara motivasi dan ajaran, antara di dalam hati dan yang dikatakan dengan mulut, ya jangan dekat-dekat, saudara bisa ketipu nanti, lalu kecewa lagi, marah lagi, kan begitu kan? Wanti-wanti dong. Ya. Karena itu belajarlah untuk mengenali dengan baik, belajarlah untuk dengan peka. Apakah ajaran yang benar itu tidak ada motivasi yang dalam di baliknya? Motivasi untuk mencari uang, motivasi untuk pujian diri sendiri, atau motivasinya justru memojokkan orang lain, atau bahkan lebih berat tadi lagi, mengutuki orang lain. Supaya kelihatan dia nomor satu, yang paling hebat dan paling jago. Hati-hati, karena Alkitab tidak pernah ajar itu. Karena itu belajarlah Alkitab baik-baik. Lihatlah baik-baik. Kan begitu. Ya. Nah jadi ajaran-ajaran yang bisa tampak benar, ternyata bisa diselimuti oleh berbagai kesalahan-kesalahan yang mengerikan. Jadi kita perlu mengkritisi sekritis-kritisnya. Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian ini saya harap kita betul-betul menemukan satu pembelajaran yang penting di dalam hidup kita. Supaya kita bisa terus bergerak, terus berjalan, semakin menemukan kebenaran, semakin kuat di tengah-tengah gelombang zaman ini. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Yang membuat kita kecewa lalu marahnya sama Tuhan, kan begitu ya. Nah maka kembali lagi, camkan dan pikirkanlah itu baik-baik. Mainkanlah peranmu sebagai orang Kristen yang kemudian mampu menelanjangi kepalsuan-kepalsuan motivasi. Mainkanlah peranmu di dalam kehidupanmu sebagai warga gereja. Sehingga betul-betul gereja di tempat di mana kita ada, di mana kita beribadah menjadi tempat yang sehat. Dan dengan demikian sebetulnya Anda juga sudah menolong hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang mungkin agak tergelincir kan gitu kan ya. Yang kemudian motivasinya sudah mulai menjadi salah. Sehingga mereka boleh kembali kepada motivasi yang sejati. Sehingga mereka tidak berpikir untuk mendapat keuntungan diri apapun bentuknya dalam pemberitaan Injil itu. Nah, karena itu saudaraku, ini menjadi sangat penting sekali. Oleh karena itulah di tengah-tengah kehidupan kita ini, pergaulan kita dengan firman itu harus semakin hari semakin mendalam. Sehingga kita mempunyai kepekaan untuk mengenali setiap orang di dalam pemberitaannya. Sehingga kita mempunyai kepekaan hubungan dengan Tuhan. Sehingga tahu membaca mana gelagat asli dan mana gelagat yang palsu. Sehingga dengan demikian kita boleh menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan dijaga oleh kebenaran itu sendiri. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berbuah. Memuji memuliakan nama Tuhan kita. Bukankah itu menyenangkan? Maka saya pikir kalau semua orang Kristen, semua jemaat memainkan peran yang sama. Wow, betapa indahnya gereja kita. Tetapi juga jangan cuma mengkritik melulu, mau ribut melulu begitu ya. Tetapi akhirnya kau juga ribut, apa yang kau katakan benar, tapi motivasimu salah. Gitu. Jadi situ ribut cuma mau menunjukkan orang itu bodoh-bodoh semua, cuma aku yang pinter. Ya kacau juga lagi kan gitu ya. Sehingga menjaga ini gak gampang. Saya waktu ngomong-ngomong seperti ini juga, wah mesti bergumul hati-hati, pilih kalimat juga hati-hati. Bisa tergelincir ya. Jadi kita ngomong jangan gini, jangan gitu, kitanya sudah begitu. Iya kan? Karena itu, saudara juga perlu berdoa buat saya. Sehingga betul-betul tidak ada jebakan-jebakan yang memerangkap kita, sehingga kita terjebak pada perangkap yang salah. Oke saudara yang kekasih,
Ini menjadi pikiran kita yang sama-sama untuk kita pikirkan. Saya harap saudara sekarang boleh mempunyai satu gairah yang baru, satu semangat yang baru untuk membenahi diri. Tuhan, saya boleh kiranya menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan saya. Bagaimana saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Kan menarik kan? Bagus toh? Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Karena itu biarlah saudara-saudaraku mengamat-amati dengan baik-baik kepalsuan pertama. Ajarannya benar, tapi motivasinya salah. Yang lain-lain akan kita bedah pada kesempatan berikutnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Biarlah Engkau terus menolong, menuntun, membimbing kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar dan memahami firman-Mu yang benar. Sehingga kami tidak terjebak pada perangkap yang salah. Karena itu tolonglah kami. Supaya oleh kemurahan-Mu kami diberi karunia bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Tetapi lebih daripada itu lagi, tolong kami juga bertanggung jawab untuk Alkitab yang Tuhan sudah berikan. Supaya tidak sekedar menjadi pajangan, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan yang kami gali. Kami temukan kebenarannya, mengerti intisarinya, dan tak mudah tertipu oleh zaman yang bengkok ini. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Kepala Gereja yang sejati, Gembala kami yang agung. Amin.